Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Baik teman-teman untuk analisa minggu depan untuk tanggal 27 Februari sampai dengan tanggal 3 Maret 2023. Ada USD Kanada, USD Swiss dan USD CPY atau Yen. Ini kita masuk dulu di USD Kanada, USD CAD ini untuk tanggal yang ada trade tanggal 6 Februari. Ini seharusnya sudah TP, ini kita hapus dulu, dan minggu yang kemarin juga sudah TP. Sudah beres, TP1, TP2 sudah kena, cuman ini kemarin sempat reject dan tertahan di 1.3600 kurang lebih di kisaran area tersebut. Cuman fokusnya untuk minggu depan ini resisten yang paling atas ada di 1.3750 yang bertumbuk dengan zona supply yang masih fresh. Kemudian resisten yang kedua ada di 1.3700 dan ini ada resisten minor ini yang akan menjadi acuan nanti. Itu 1.3625 kurang lebih di kisaran area tersebut, dan supportnya yang terdekat ada di 1.3600. Support kedua zona demand 1.3550. kemudian yang paling bawah kita fokus yang ada di blok biru ini, itu di kisaran area 1.3500 kurang lebih di kisaran area tersebut. Referensinya tetap masih sama seperti minggu lalu, cari opsi pembelian, cuman hati-hati. Ini ada dua skenario sebenarnya. Menunggu koreksi sampai masuk ke zona demand dan mampu tutup kembali di atasnya baru entry posisi. Dan untuk TP1 itu ada di kisaran area kurang lebih 1.36500 kurang lebih di kisaran area tersebut. Untuk TP2 itu ada di 1.3700. Kalaupun nanti minggu depan 1.375 itu tercapai, itu bonus. Ini untuk referensi yang pertama. Kemudian referensi yang kedua adalah seandainya nanti harga ini tertahan di 1.3600 hari Senin dan kembali ke atas, mampu tutup di kisaran area 1.36500 kurang lebihnya. Ini ada referensi yang kedua, cuman untuk targetnya itu tentunya maksimalnya ada di kisaran area 1.37500 ini sebagai TP2, TP1 nya ada di 1.3700. Sebenarnya ada dua referensi, cuman kita fokus dulu ambil yang koreksinya aja dulu untuk minggu depan. Jadi perhatikan koreksinya sebelum nanti menentukan akankah kita ikut entry posisi atau tidak. Intinya itu aja. Kira-kira kalau digambar opsinya adalah pembelian, kita fokus di zona demand-nya dulu, koreksinya, batas koreksinya. Dan batas maksimal 1.375 ini kalau tercapai ya bonus, kalau enggak ya kita fokus di kisaran area ini dulu 1.3700. Cuman untuk stop lossnya ini jangan jauh-jauh dari low yang kemarin, itu ada di kisaran 1.3510 kurang lebihnya di kisaran area tersebut untuk stop lossnya. Jadi risk to rewardnya masih oke. Jadi kalau ini kita kasih panah, kurang lebih tunggu dulu sampai masuk ke zona demand, baru nanti tentukan akankah ikut posisi penjualan atau tidak. Itu aja. Oke, kalau kita kasih label stop loss 1.3510 stop lossnya di kisaran area tersebut. Kemudian area entry cari sedekat mungkin di atasnya zona demand. Kalau nanti seandainya koreksinya ini sampai masuk, jadi tunggu penutupan di atasnya 1.350, baru nanti tentukan akankah ikut entry posisi atau tidak. Itu aja. Kalau kita bulatkan dulu, sementara ada di 1.3560 untuk entry posisinya. Kemudian untuk TP1 ini kurang lebih 1.36500. Ini jaraknya kurang lebih ya 90 pip lah kurang lebih. Untuk TP2 nya ada di 1.3700. Untuk TP2 nya kalaupun 1.3750 tercapai berarti ya bonus. Kemudian risk to reward nya itu jarak ke stop loss ini kurang lebih sekitaran 50 sampai dengan 60 pip. Ini untuk resikonya. Targetnya kurang lebih ada 130 pip ke atas kurang lebih. Kemudian untuk yang skenario yang kedua, tentunya perhatikan di resisten yang ini 1.3625. Seandainya nanti hari Senin ini mampu tutup, ini bisa dijadikan acuan ataupun referensi pembelian. Cuman cari sedikit koreksi mendekati 1.36250 baru nanti tentukan sendiri. Untuk TP maksimal ada di 1.3750. Kalau misalkan kita gambar itu kurang lebih kita ambil dulu
tunggu penutupan di atasnya 1.3625 baru tentukan sendiri. Cuman untuk stop lossnya jangan jauh-jauh di bawahnya 1.3600. Kalau kita bulatkan, kita ambil dulu di 1.35800 kurang lebih untuk stop lossnya. TP-nya bisa dimaksimalkan di sini. Ini untuk labelnya, stop lossnya kita bulatkan dulu aja di 1.375 juga bisa. 1.3575 kita sementara kita pakai itu dulu. Area entry tunggu penutupan di atasnya 1.3625 baru tentukan sendiri. Kemudian untuk TP1 nya tetap 1.3700 dan TP2 adalah di resisten yang atas 1.3750 untuk USD Kanada. Cuman kita fokus dulu yang skenario yang pertama ini. Oke, mungkin itu aja untuk USD Kanada. Lanjut ke Swiss. USD Swiss sebenarnya sama. Ini yang minggu lalu sudah TP juga. Cuman untuk yang teman-teman yang sempat swing posisi dari tanggal 6 Februari ini harusnya stop loss sudah dimajukan di bawahnya 1.93500 ini. Cuman TP2 nya di 0.9500 belum tercapai, masih dalam perjalanan. USD Swiss minggu depan yang perlu diperhatikan untuk resistennya itu yang paling atas ada di 0.9550 itu yang paling atas, kemudian yang kedua ada di 0.9500, kemudian zona supply ini masih belum tertembus, itu yang atas itu ada di 0.9425 kalau kita bulatkan di kisaran area tersebut. Support resistennya ada di 0.9400, kemudian untuk supportnya itu ada di 0.9350, support kedua ada di 0.92500. Tentunya kita nggak berharap harga kembali ke zona yang nomor 2 ini, nomor 2 dari bawah 0.9250. Nah, ini zona sideways yang kemarin kita bahas ini mampu di breakout, cuman ini masih tes di 0.9400. Nah, semisal nanti terjadi koreksi selama harga tidak mampu tutup di bawahnya garis hitam ini 0.93600, ini ada potensi harga melanjutkan ke atas, kurang lebihnya di kisaran area 0.9500 dan yang kedua ada di 0.9550. Cuman kalau harga bablas ke atas mending jangan dikejar dulu, mending wait and see dulu aja, karena kan minggu yang lalu kan sudah TP, jadi ya istirahat dulu lah kalau memang tidak ada koreksi. Cuman batas maksimal koreksinya perhatikan aja selama harga tidak mampu tutup di bawahnya 0.9325. Selama harga tidak mampu tutup di 0.9325 itu ada harga potensi kembali ke atas, itu aja. Cuman kalau kita gambar sebagai referensi, kita ambil dulu yang di sini dulu, cuman tetap untuk stop lossnya tetap kita pakai acuan yang bawah ini, di bawahnya 0.9325. kalau kita bulatkan ya 900 dulu aja. Cuman untuk TP nya ini bisa dimaksimalkan di kisaran area kurang lebih di 0.9550 untuk minggu depan. Ini risk to rewardnya juga lumayan, jadi nanti fokus dulu di sini aja, ke antara garis hitam ini sama zona demand yang baru dibentuk minggu kemarin ini. Kalau misalkan kita kasih label untuk stop loss, kita bulatkan dulu di 0.93100 ini untuk stop lossnya. Kemudian area entry cari di atasnya kurang lebih di 93600, di atasnya 93600. Kalau memang harga tutup kembali di bawahnya 0.93600 ini abaikan dulu. Kemudian untuk TP1 ada di sini 0.9500 dan TP2 ada di 0.9550 USD Swiss minggu depan. Oke, mungkin itu aja untuk USD Swiss. Selanjutnya ada USD JPY atau USD Yen. Ini kemarin yang kita bahas, ini adalah hati-hati yang ada di tanda hitam ini ya. Zona hitam ini yang di sini kemarin. Nah, untuk saat ini TP1 sudah tercapai, cuman TP2 masih on track atau masih dalam perjalanan. Yang perlu diperhatikan minggu depan adalah kita fokus dulu yang paling bawah, supportnya ada di 133, kemudian ini
perhatikan aja, akankah nanti harga mampu tutup di bawahnya ini atau tidak. Cuman seandainya harga kok terkoreksi ke bawah ke sini, selama harga tidak mampu tutup di bawahnya zona blok biru ini akan menjadi yang menarik untuk di trade opsi pembelian, jadi targetnya bisa maksimal. Cuman kita nggak antisipasi dulu koreksi besar-besaran di time frame H4 itu sampai ke kurang lebih 134 sampai dengan 133.500, kurang lebih di kisaran area tersebut. Cuman kita antisipasi yang ada di sini dulu aja, 13550 kurang lebih di kisaran area tersebut. Ini adalah yang menjadi fokus seandainya terjadi koreksi minggu depan. Kalau kita kasih label dulu, kita bulatkan di 13550. Nah, kita fokus di sini dulu aja untuk minggu depan. Support tadi sudah ya, 133 sama ini. Kemudian support yang kedua ada di 135.00. Selanjutnya 135.50 yang akan menjadi perhatian minggu depan. Resistennya masih tetap 13650. Kemudian resisten yang kedua ada di 13750. Dan yang terakhir ada di kisaran area 138.00. Referensinya tetap pembelian, cuman perhatikan seandainya terjadi koreksi ke sini. Cuman kalau ini jebol, abaikan dulu, jangan diambil. Batas maksimalnya adalah perhatikan di 135.00. Baru nanti cari konfirmasinya pembalikan arah. Selama harga mampu tutup di atasnya 135.500, cari sedekat mungkin koreksinya, sekecil mungkin ya maksudnya. Baru nanti targetnya ada di 137.500 juga bisa. TP1, TP2 ada di 138.00 untuk minggu depan. Ini yang skenario yang pertama, cuman seandainya nanti bablas ke atas, saran saya mending abaikan dulu aja. Karena ini jaraknya ini kalau kita ambil resikonya ini juga lumayan besar, ini hampir 200 pip. Jadi hati-hati, jangan diambil dulu seandainya nanti harga bablas ke atas untuk hari Senin. Oke, kalau misalnya kita gambar, referensinya adalah cari opsi pembelian, cuman kita fokus di 135.50 sampai dengan 135.80 di kisaran area tersebut dulu. Untuk stop lossnya itu kurang lebih di kisaran 134.300 dan TP maksimal ada di zona yang di blok biru ini 138.00. Kalau misalkan kita kasih label, itu kurang lebih di sini 134.300, 134.600. Sorry, kita koreksi dulu, 1.34.600 ini sebagai batas maksimal stop loss untuk minggu depan. Kemudian area entry cari di atasnya 135.500. Kalau kita bulatkan, kita pakai yang 600 dulu. TP1 ada di kisaran area 13750. Dan jarak ke TP2 ini sebenarnya cuma 50 pip, jadi ya bebas sakarepmu lah intinya. Oke, mungkin itu aja referensinya. Ini referensi yang kedua, cuman referensi yang pertama itu yang ikut yang minggu yang kemarin. Masih tetap minggu yang kemarin, ketika nanti harga mampu tutup kurang lebih ada di 137.00, pastikan untuk stop loss ini sudah dimajukan di atasnya 135.500. Ini untuk yang referensi yang minggu yang lalu ya, yang teman-teman masih ada posisi misalkan, itu perhatikan aja nanti kalau misalkan minggu depan kok harga mampu ke 137.00 ini break even, stop lossnya ini sudah harus dimajukan di atasnya break even dan kurang lebih sebagai patokan 135.500 di kisaran area tersebut lah kalau kita bulatkan. Oke, mungkin itu aja referensi analisa minggu depan. Ingat, jadikan referensi, jangan dijadikan patokan. Segala risiko, keputusan, profit, loss silahkan ditanggung masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.